Kecelakaan udah lama. Kecelakaan kenapa? Patah. Nggak ada Tegulung. Kerja di pabrik genteng, bukan? Kecelakaan di jalan. Pakai motor apa mobil? pakai motor. Pakai motor. Kecelakaan di jalan pakai motor. Akhirnya nggak ada yang usaha. Yang usahanya Neng. Sama siapa? Ini sekolah masih? Nggak sekolah juga. Kelas berapa? Oh, belum sekolah. Umur berapa tahun? Umur berapa tahun? 6 tahun. Oh, hebat. Di usia ketika anak-anak seusianya sibuk belajar dan bermain, Neng Siti justru harus mengubur impiannya untuk bersekolah. Sejak ayahnya mengalami kecelakaan hingga tak lagi bisa bekerja, beban keluarga mendadak berada di pundak gadis kecil ini. Setiap hari, Neng Siti bersama adik-adiknya berkeliling menjajakan kacang dan tutut demi mendapatkan uang untuk makan dan membantu orang tuanya. Di balik senyum sederhananya, tersimpan perjuangan besar dan pengorbanan yang tak seharusnya dipikul oleh seorang anak. Kisah haru inilah yang mengantarkan Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan Neng Siti. Sebuah pertemuan yang bukan hanya menghadirkan bantuan, tetapi juga membawa harapan baru bagi keluarga kecil yang sedang berjuang bertahan hidup. Bagaimana perjuangan Neng Siti hingga membuat Kang Deddy terenyuh? Saksikan kisah lengkapnya sampai akhir. Dari situ dulu. Atas tunggu. Oh, di atas. Ada di situ dulu. Sekolah enggak? Udah sekolah? Umur berapa? 16 tahun. Dulu sekolah sampai kelas? Sampai kelas 5 SD ke kelas 8. Nggak tamat kelas 5 SD. Kenapa nggak tamat? Hah? Tapi bapaknya kan kecelakaan udah lama. Bapaknya kecelakaan udah lama. Kecelakaan kenapa? Patah. Nggak ada Tegulung. Kerja di pabrik genteng, bukan? Kecelakaan di jalan. Pakai motor apa mobil? pakai motor. Pakai motor. Kecelakaan di jalan pakai motor. Akhirnya nggak ada yang usaha. Yang usahanya Neng. Sama siapa? Ini sekolah masih? Nggak sekolah juga. Kelas berapa? Oh, belum sekolah. Umur berapa tahun? Umur berapa tahun? 6 tahun. Oh, hebat. Kelas 5 SD. Cantik kamu. Udah 4 tahun. Nggak sekolah. Jadi menggantikan posisi orang tua. Jadi jualan. Sekarang bapaknya di rumah. Ibu? Jadi nggak ada yang usaha. Jadi sekarang usahanya apa? Paling di rumah rongsokan. Oh, di rumah rongsokan. Rumahnya di mana? Di Marga Cipundeui. Cipundeui. Bandung Barat. Orang Bandung. Orang Bandung Barat. Dagangnya sampai ke sini. Dari sana ke sini naik apa? Cipundeui, Bandung Barat. Aduh, jauh. Bandung Barat. Ini segini berapa? 3.000 sehari dapat berapa? Sekarang biasanya rata-rata dapat berapa? Dapat 400, terus paling gede 500. Adiknya belum sekolah yang jualan ini. Hebat deh. Kalau mama kerjain apa di rumah? Masih punya anak? Mamanya ngurus bayi dari kakak. Kakaknya melahirkan, anaknya kakaknya meninggalkan bayi lagi. Nama bapaknya siapa? Bapak Sahmi. Ibunya? Ibu Oti. Di desa? Desa Marga Laksana, Kecamatan Cipundeui, Kabupaten Bandung Barat. Sampai berhenti sekolah SD ya. Di biasa keliling kemana? Sampai tiap hari habis. Ini bawa apa? Tutut. Ini kita
geser ke sana dulu di pasar kuliner ya. Nanti tak pindahin mobil. Ya. Kalau di rumah mau nggak jualan di rumah? Di sana, buka warung. Bisa? Laku nggak kira-kira? Kesini kan bertiga. Satu lagi siapa? Lagi adik. Oh ini bertiga jualan. Satu lagi umur berapa? Lagi kelas harusnya SMP 1. Sekarang kelas 5 SD. Harusnya Karena naik ke sekolah 2 tahun. Oh harusnya masuk SMP. Berhenti sekolah 2 tahun. Sekarang kelas 5 SD. Usianya berarti usia SMP dong. Usia 12 tahun. Harusnya udah masuk SMP kelas 2, 13 tahun berarti. Sekarang berhenti sekolah karena faktor ekonomi juga. Sekarang sekolah lagi libur. Enggak, artinya berhenti dulu sekolah, sekarang sekolah lagi. Berhenti sekolahnya 2 tahun. Itu nggak ada yang ngebantu pemerintah setempat di sana? Ada teman pengen bantu. Nggak, artinya bantu biaya pendidikan sekolahnya nggak ada. Kamu hebat. Ayo dek. Bawa sini. Yuk, pindah jangan sini ya, pinggir jalan. Makan dulu nanti. Ini bawa. Ya. Aduh. Dagang naon eta? Pindah ke dia. Jauh teuing. Siap, Pak Di. Nuhun, Pak Di. Rekam Pak Di tadi. Karena kumaha? Jadi kusur Pak jadi gantung iya, Pak Di. Dulu digusur. Digusur waktu Ini ada pasar bongkar. waktu pasar itu, waktu di pasarnya pasar stasiun. Ada dia tapi di payun. Terus Payun non payunan. Payunan dia Pak Di payunan kamar. terus Pak Di balik bongkar mual cenah. terus Tapi ya berkah Pak Di. Gagal lagi Pak Di. jadi kabuli. Jadi digusurin menang berkah. Berkah Pak Di. Baheula mah teu boga tempat. Ayeuna boga tempat. Alhamdulillah. Baheula mah ambeknya. Itu Pak Di. Amak Pak Di. Kan kudu amak ke Pak Di. Sakadenya budak kade. Sini. Sok hitung dulu. Ini kalau semuanya dibeli jadi berapaan? Kasihan. Sini deh. Ini tiap hari jualannya. Hasilnya beli apa? Beras. Beli beras Terus buat modal. modal apa? Modal buat beli ini. Oh, buat beli ini lagi. Ini modalnya berapa? Ya kalau mau ngambil 50 kilo kan 200. Oh, ini beli kacang hijaunya beli. Kacang kacang kedelai mudanya beli di mana? Ada yang ngirim. Ada yang ngirim. Sekilonya berapa? Kilonya 4.000. 4.000. Jadi berapa 1 kilo kalau dijual? Jadi kan bapak mah pesannya 50 kilo. Terus Jadi uangnya 200.000. pengen anak yang masih kecil harus menempuh puluhan kilo. Sama yang itu. Penjualannya semuanya aja. Harunya Baik Pak Di. udah makan belum? Makan dulu. Oh, sok angkat semua.
depan nih bagiin. Siapa yang mau? Nah itu aja kasihin aja ke situ. Sanu kersa itu. Aeta sanu kersa ta. Nah. Ya. Maka nuhun ya, Pak. Siap, nuhun. Ya, dah. Jadi berapa nilainya? Harga uangnya? Tutup 20. Hah? Tutup 20 bungkus. 20 bungkus jadi berapa? Jadi 20 bungkus jadi berapa? jadi 100.000. 100.000. Jadi tutupnya 5.000 sebungkusnya. Terus kacangnya Kacang 28 biji. 28 bung ikat. Jadi berapa? 3.000. Jadi 300.000 Pak. 30 kali 3.000 90. 90 dikurangi 6. Dikurangi 6 84 ribuan. Jadi 184 ribuan. 184 ribuan. Nanti habis ini makan, kamu beli beras. Ya. Biar nanti nggak usah lagi beli beras di rumah. Mau nambah modal nggak? Modalnya mau jualan apa? Hah? Hah? Mau jualan apa? Mau jualan kacang aja? Nggak ganti jualan lain? Karena itu yang lancar. Ya udah habis ini beli beras aja buat pulang ke rumah biar keluarganya nggak usah beli beras lagi. Ya. Tapi makan dulu. Nanti adiknya makan dulu ya. Adiknya namanya siapa? Siapa? Sarip. Oh, adiknya namanya Sarip. Umurnya 5 tahun. Ini bayar yang ini dulu 184. Bayar. Beli beras beda. Nanti sama modalnya. Kamu jujur deh dibalikin. Kisah Neng Siti mengajarkan kita bahwa keterbatasan ekonomi tidak mampu memadamkan semangat dan rasa tanggung jawab. Di tengah keadaan yang begitu sulit, ia memilih berjuang demi keluarganya. Meski harus mengorbankan masa kecil dan pendidikannya, bantuan dari Kang Deddy Mulyadi menjadi secercah harapan agar keluarga ini bisa bangkit dan memiliki kesempatan menjalani hidup yang lebih baik. Namun di balik bantuan tersebut, ada pesan penting yang harus kita renungkan bersama. Tidak ada anak yang seharusnya kehilangan haknya untuk belajar dan meraih cita-cita karena keadaan ekonomi. Semoga perjuangan Neng Siti menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih bersyukur, saling peduli, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar lebih banyak kisah inspiratif seperti ini dapat terus menginspirasi banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya.